rindu di dada yang ingin umroh, yang ingin haji belum sempat diizinkan ya, belum sempat di-approve oleh Allah untuk bisa hadir di sana. Tapi hati kita bersama dengan saudara kita yang ada di Masjidil Haram. Yang hari ini di Padang Arafah lagi berdoa dan kita juga ingin sekali bersama-sama dengan mereka. Tapi mungkin bukan sekarang, belum sekarang. Dan hanya Allah yang menentukan kapan rezeki kita untuk menjadi tamu-tamunya. Tapi di hari ini kita berdoa, kita semua bisa naik haji bersama-sama dan tentunya kita dalam satu rangkaian yang indah. Dari hari Idul Adha. Dan bersama saya insya Allah sudah ada sahabat-sahabat soleh-soleha dari Musawarah yang semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan atas mereka semua dan keluarganya. Dan keturunan-keturunannya akan meneruskan Musawarah ini benar-benar jadi perhimpunan orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Kita sapa dulu. Masya Allah. Mas Dude Herlino. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nurman apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah. Dengar Mas Dude ngomong gitu aja, penyakit-penyakit seolah terangkat semua Mas. Masya Allah. Paling utang sih belum. Iya, iya. Masya Allah, takbir. Masya Allah, Akbar. Dan ada 3 sahabat saya yang ganteng walaupun zoom out posisinya. Ganteng banget bertiga itu ya. Masya Allah. Dimas Seto. Cukup deh. Kalau ada terusannya pasti penghinaan sih. Mas Ari Untung dan Mbak Dini Aminarti yang paling cantik di antara mereka bertiga pastinya. Masya Allah. Masya Allah. Di mata Mas Dimas Seto selamanya insya Allah. Masya Allah. Bahagia banget dan terakhir ada Juragan Dok. Juragan Dok. Reza Aditya yang kemarin habis kami kupas. Wah, kisah-kisah keberkahan, keindahan sedekahnya. Reza Aditya. Eca gelap, Eca. Nggak kelihatan, Ca. Backlight deh kayaknya. Oh, dimarahin Mbak Dini. Masa di atas terus di belakang. Kepalanya terlalu besar dan mundur jadinya. Rambut taruh depan, bukan taruh di belakang. Wah, nggak enak nih kalau ngomongin Dok. Ada itu tuh. Yusan. Allah, apa lagi? Beda, Pak. Beda produk. Saya harus dikasih list nih brand-brand yang conflicting nih supaya di Zoom Talk ini kita bisa adem-adem dan berkah gitu sesinya tidak berbahaya. Masya Allah. Allah. Dan pastinya kita membawa satu pesan yang sangat indah. Labbaik musyawarah berkurban terbaik, betul? Betul. Dan lagi supaya benar-benar Allah mendengar labbaik musyawarah berkurban terbaik ini menjadi doa yang diijabah untuk menghasilkan kurban-kurban paling soleh. Amin, insyaallah. Amin. Takbir! Allahu Akbar! Oh, Akbar. Insyaallah. Terus saya kalau kita meeting ngajar takbirnya. Bukan jeda gimana gitu dan ada senior saya Pak di sana yang mungkin bisa cerita sedikit nih, dapat cerita bahwa tahun ini belum jadi berangkat berhaji gitu ya. Mas Teguh Wisnu. Betul apa gosip infotainment itu? Gosip apa kata Wisnu? Ini di recordnya? Tadinya mau Live, tapi Pak. belum berhaji itu. Ikut dan live di Facebook, Pak. Iya. Kenapa? Ada apa sih? Mas Teguh Wisnu yang rencana. Dude nambah katanya. Nambahan. Nah, senyumnya udah nambah yang lain. Lihat atas nggak? Lihat atas kanan kiri dong. Ini live Nu ya. Oh ini lagi. Serius. Katanya nggak ada planning mau berangkat haji Wisnu sama Siren, tapi katanya batal tahun ini. Bisa diceritain nggak Dok? Hah? Kamu berangkat haji tapi nggak jadi kan? Iya, qadarullah nggak jadi. Ya, alhamdulillah. Tahun depan mudah-mudahan insyaallah ya. Insyaallah. Siapa tahu kita semua bisa berangkat semua bareng ACT juga insyaallah ya. Wah, iya. Amin. Masya Allah. Musyawarah dan ACT berhaji bareng tuh kayaknya event akbar untuk tahun depan yang perlu kita rencanakan dari sekarang ya. Dan gak cuma itu, pastinya banyak banget sahabat-sahabat dermawan yang ikut gitu ngacung di rumahnya masing-masing pengen. Karena teman kita dalam berhaji berumroh tuh menentukan kualitas kita gitu. Jadi saya pribadi, Masya Allah kalau berangkatnya sama Abang Dude, sama Mas Seto, di Mas Seto
Bang Tengku Wisnu, Mas Ari, Mas Eca, dan Mbak Dini, insya Allah terangkat harkat derajatnya menjadi orang yang level lebih soleh. Masya Allah, kita ngobrol santai ya, dan kita bicara dengan Musyawarah sebagai top scorer kurban tahun lalu ya, Masya Allah. Sebelumnya juga udah mengikuti berbagai aktivitas kemanusiaan bersama ACT ya. Dan Mas Teguh Wisnu sendiri gitu ya, saya kenal 5 hari di tahun 2015 atau 2014 gitu ya. Tiba-tiba saya ajak turun ke lokasi banjir untuk bikin storytelling buat anak-anak di lokasi banjir Cililitan, dan Mas Wisnu langsung berangkat ya. Itu kita baru hari itu bro. Iya, bareng antum ya? Anda nyamperin tapi antum udah selesai sesinya gitu. Oh, sengaja cepat selesaiin tuh karena antum datang. Dan itu sesi yang Anda tahu menghadirkan lokasi banjir itu sebenarnya niatnya menghibur anak-anak, tapi yang terhibur ibu-ibu. Gitu. Aduh, yang mana tuh? Ini gambaran ketika masih dengan sahabat-sahabat musyawarah, kita yakin sekali, Bismillah ya, ketika kita ajak bertemu kemanusiaan, insya Allah musyawarah akan menyambut dengan positif nih. Nah, boleh diceritain nggak pertama kali diajak? Kenapa mau? Kalau tahu bakal panas-panasan, kadang-kadang hujan-hujanan gitu ya, lokasi-lokasi yang nggak nyaman. Itu pertama, kenapa sampai? Nah, silakan perwakilannya siapa nih? Wah. Yang paling tua apa yang paling muda yang ngomong duluan? Presiden dulu, presiden. Dude. Dengan bangku coklatnya lepas. Dengan bangku coklat yang kayaknya 10 tahun yang lalu tuh deh, masih bertahan ya? 15 tahun, bro. Oh, 15 tahun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa nih, Masya Allah. Terutama ACT dengan timnya yang sangat luar biasa, kerjasama dan sinergi antara kita, musyawarah dengan ACT untuk program berkurban ini. Tahun lalu kita sudah jalankan dan tadi seperti Mas Nurman bilang, hasilnya alhamdulillah kita syukuri sama-sama. Dan yang paling penting buat kami adalah bahwa kurban ini bisa disalurkan ke tempat-tempat yang mungkin selama ini tidak terjamah gitu, pelosok-pelosok negeri, bahkan mungkin di luar ya, yang mungkin luput dari perhatian kita, dan ini bisa disalurkan melalui musyawarah berkurban. Dan insya Allah tahun ini juga kita punya program yang sama, Labaik Musyawarah Berkurban, dan harapan kami sama, insya Allah mudah-mudahan hewan kurban nanti ini bisa disalurkan kepada orang-orang yang memang berada di pelosok negeri yang jauh, yang tidak terjamah mungkin, dan ini mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita semua, insya Allah. Amin. Mungkin Dimas bisa tambahin, mungkin Wisnu atau Ari, silakan. Wisnu. No? Yang tua di sini. Makanya pakai WhatsApp dulu. Rusuh banget deh. Rusuh banget itu tuh. Serius? Aduh, Mas, ini nggak bisa konsen, Mas. Jadi datang ini ada nih. Alhamdulillah ya, Pak Korban dan juga teman-teman ACT dan juga semuanya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini dan program yang disinergikan setiap tahun ya. Alhamdulillah sudah ibaratnya walaupun dengan pandemi kita masih bisa sama-sama mencoba mengajak yang lain untuk menjalankan ibadah ini, maksimalkan. Ada sapi, ada kambing, kalau ada unta, atau teman-teman saya ini repotin saya aja gitu. Mau sapi lah diri sendiri. Dan sekarang kita juga mungkin di era pandemi sekarang teknis seperti ini lebih praktis dalam berkurban, dan mungkin ini akan menjadi sebuah solusi untuk mereka yang mungkin
masih apalagi sekarang angka makin naik ya, angka infeksi kan, pandemi, jadi orang juga mungkin mencari keperluan yang praktis gitu ya. Jangkanya aja mungkin nggak terlalu pendek ya. Apa nyari salah saya? Saya juga konsen kalau teman-teman di sini. Mas, itu di luar saya nggak tahu kelihatannya seperti apa. Saya seperti lagi dibully di sini. Saya nggak tahu semua yang salah. Kita kirim tim rescue. Kalau berani kita ngebully orang tua. Ini pada tahu kan kali ini. Jadi gitu dari kami Mas, kita senang sekali masih diajak peserta dan juga mungkin berpartisipasi di sini. Mohon maaf jika teman-teman di sini memang ya kadang-kadang apa namanya menjalankan ini sambil bercanda gitu ya, karena memang masih pada muda-muda. Saya yang paling tua. Dan ini program yang bisa dibilang insya Allah hanya bukan ini aja ya, insya Allah program-program ACT ke depannya kita juga support ya, masih bisa jalan bersama. Dan sebenarnya secara jujur ACT juga menginspirasi kita untuk juga apa ya, yuk kita bikin sesuatu seperti yang dijalankan sama ACT di mana menjadi solusi banyak orang gitu. Dan semestinya ini menjadi salah satu yang merupakan ide utama kajian musyawarah dibentuk adalah menjadi solusi dari teman-teman orang banyak. Dan sebenarnya ACT juga kalau menginspirasi kita di banyak hal, juga udah ikut bersamai kegiatan-kegiatan yang apa namanya kita jalankan. Jadi sekaligus mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ACT sejauh ini, dan moga-moga jadi kerjasama yang berkesinambungan. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya Allah. Ini Mas itu cukup. Diam. Gimana pengalaman waktu itu tahun lalu, gimana pengalamannya? Tahun lalu ya. Pengalamannya ke kandang. Saya nggak masuk kandang. Itu kan yang di kandang kan ini. Itu yang baju putih, pas putih yang lagi ngucap-ngucap mata. Bukan di kandang gue. Ya, bro, itu temen gua, bro. Kandang, bro. Dorong ya, ini bukan kampung. masuk nih. Tahun lalu alhamdulillah ya Mas Dimas Seto dan pergi ke mana ya, bagi-bagi kurban ya. Iya, ke Lombok waktu itu, ke Lombok. Nah, Iya, kemarin itu ada sempat kita tonton kita. Nah, sekarang Mas Dimas Seto coba. Apa yang paling menyentuh perasaan sih ya? Mas Nurman suaranya putus-putus. Ah, betul. Iya. Mungkin bisa nggak? Halo? Masih putus? Iya. Iya, Mas Mungkin Dimas. udah nggak cocok kali karena putus. Iya. Iya. Nggak boleh pacaran dong. Gimana, Ji? Lanjut, Ji. Gimana kemarin di Lombok tuh apa yang paling menginspirasi hati itu? Goreng, Masya Allah. Iya. Ayam taliwang. Alhamdulillah tahun lalu kan kita dapat kesempatan bisa langsung ke daerah penerimaan manfaat ya, salah satunya di Lombok. Waktu itu kalau nggak salah setahun setelah musibah ya Mbak Lombok, kita sekalian melihat ke sana di posko-posko pengungsian gitu ya. Alhamdulillah kita dapat kesempatan ke sana ya. Tahun ini sebetulnya udah banyak rencana ya sama teman-teman di ACT, tapi qadarullah pandemi, jadi ya sekarang seperti yang tadi Ari bilang, tidak membuat semangat kita menjadi kendor, tapi kita bisa tetap melakukan kebaikan meskipun dengan cara-cara seperti sekarang ini gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa agendakan lebih baik lagi lah gitu ya, ketemu dengan masyarakat atau ke tempat-tempat bermanfaat lainnya. Gitu sih, Bro. Mbak ini sendiri nggak ikut pergi, pengen ikut nggak sih walaupun ya kan kurban ya laki-laki. Apa tuh? Kenapa, Bi? Coba tahu. Mbak Dini kenapa? Pengen ikut Mbak Dini. Tahun depan. Kalau kita kurban. Tapi tahun depan sih katanya teman-teman kalau misalnya berkurban kan kita udah berkurban di Palestina, di Syria juga gitu ya. Mungkin tahun depan insya Allah kita bisa kurban di Palestina, kita musyawarah bareng-bareng ke sana mungkin. Laki perempuan apa laki aja? Mudah-mudahan bisa ya. Dude bisa dischedule-kan dari sekarang sih Dude. Oh bisa, gampang itu. Bicara sama Pak Leo gitu. Keren.
Keren banget nih. Kalau Ini nih, telepon nih. banyak yang anak aduh. Eca gimana Eca? Eca? Eca ikut tuh tahun kalau lalu saya- juga. Kalau saya kan ikut Amir aja. Kemarin alhamdulillah diajak Dimas sama teman ACT kita ke Lombok gitu ya. Terus ya kebagian semangatnya lah. Dimas paling semangat motong. Wah. Luar biasa. Motong kan sempet Om ya? Om Dim sempat motong kan? Motong 1 atau 2 gitu kalau nggak salah di tempat pengungsian di shelternya ACT kalau nggak salah. Gak, gue nggak motong lu gue. Nggak megangin doang ya? Kita megangin, gak ya motong pada saat Megangin. Kita ini nenang-nenangin sapi, lus-lus, ya kan? Emang kalau Iya. paling Insya Allah. jago, Dimas paling jago nenangin emang. Kita nenangin hati sapi lah, insya Allah. Tapi kalau yang motong biasanya ini loh, ini Ari udah siap motong juga, tadi udah ngasah-ngasah bolong. Oh iya. Motong. Kemarin udah siap tuh kayak itu. Mau nyunatin. Belum Masya Allah, dipotong, disunat tapi- belum ya? Apa? Alhamdulillah dia sudah. Kesunat. Apa? Kok sunat jadi ya? Mohon maaf ya Mas Nurman. Tapi di sini- Inilah kalau laki-laki ini berkumpul Iya. seperti ini. Saya mau Apa gini, tapi insya Allah tapi kita masih punya kesempatan ya untuk teman-teman yang memang mau berkurban lewat musyawarah berkurban ya. Ya Mas Bro ya, Mas Norman ya. Sampai hari keberapa ya? kita insya Allah ini Oh iya. yang terbaik ya buat beramal soleh. Iya. Gitu, dan masih ada beberapa jam waktu mustajab nih, 2 jam ke depan bisa dimanfaatkan dan sangat mudah diakses kan. Dan apakah Labaik Musyawarah Berkurban Terbaik akan menjadi top scorer lagi tahun ini, kita masih menunggu. Gitu. Insya Allah. Itu sampai kapan ya, Mas Norman? Mas Norman? Ya, Sampai kapan itu Labaik kurban terbaik musyawarah kurban kalau teman-teman yang mau yang masih mau ikutan ya. berkurban lewat musyawarah Kalau mau nyusul sampai kapan waktunya? Kami sejauh ini informasi akan terus kami update, tapi di hari ketiga tasyrik ya, jadi kalau kurban besok hari 13 kan? hari Senin, Hari Senin ya? insya Allah masih ada kesempatan sampai Senin gitu. Sampai hari tasyrik kedua, Mas Andri ya. Hari ke Sebelum Ahad ya insya Allah ya? zuhur deh kita tunggu. Insya Allah. Boleh setelah zuhur lewat 1 menit. Oh. Nah, dan juga apa namanya, bagi yang udah berkurban ya tentunya bahwa kita nggak tahu rezeki, tahu-tahu ya kayak Bang Dude ketiban rezeki berapa M malam ini gitu, ternyata Amin. enak beli onta. Amin. Berapa M tuh kira-kira ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi Dan buat membahagiakan ya pastinya ya, ikutan yang berkurban. Dan apa yang dirasain setelah musyawarah berkurban tahun lalu? Ada, kalau Bang Haji biasanya nih kan kalau cerita yang banyak tuh, wah berangkat haji jual mobil. Di Mina udah bisa dapat rezeki bisa buat mobil 2 gitu paling gampang ya, yang tangible-nya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang didapat ketika musyawarah berkurban tahun lalu, apa yang indah yang dirasakan gitu. tahun lalu, kamu lah. Iya. Sayang kamu kan yang ngikutin. Tahun lalu gimana? Silakan Bang Dude atau Enggak, Dude, silakan. Kurban tahun lalu. Oh iya, jadi waktu tahun lalu saya memang nggak ikut langsung turun ke Lombok ya, karena kebetulan tahun lalu juga berangkat haji, jadi memang nggak ikut ya. Tapi dari awal kita memang pantau lah ya jumlahnya segala macam, dan juga tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita ngajak semua yang ingin berkurban bisa dengan mudah di tengah keadaan seperti sekarang lewat Labaik Musyawarah Berkurban. Infonya bisa lihat di Instagramnya Musyawarah atau di ACT. Begitu. Nah. Mungkin Dimas bisa tambahin tuh yang tahun lalu gimana nih? Ya, tahun lalu
alhamdulillah kan beberapa kota di Indonesia musyawarah mendistribusikan kepada penerima manfaat ya. Kalau nggak salah kan Lombok, Palu, terus mana beberapa kota, dan ada juga yang di luar negeri seperti Syria, Palestina, ada beberapa di benua Afrika juga kan, kita ke Somalia ya, Somalia juga segala macam. Dan mudah-mudahan tahun ini nggak jauh berbeda ya, tahun ini tidak jauh berbeda, tapi mungkin yang kita dapat informasi juga teman-teman kan, alhamdulillah teman-teman ACT semakin memperluas daerah penerima manfaatnya. Kalau nggak salah ada 30 negara ya yang menerima manfaat dari kurban tahun ini ya, Mas Irman ya. Insya Allah 34 negara masih kita ikhtiarkan. 34 negara ya. 34. Masya Allah. Masya Allah. Ya senang, mudah-mudahan bisa kita bersama-sama bersinergi untuk semakin banyak untuk berkolaborasi dalam kebaikan. Insya Allah tidak hanya di program Labaik Musyawarah Berkurban, tapi mungkin program-program lain. Ini kebetulan ada di Musyawarah, ada tim program Musyawarah ya, ini dia. Mas Ari Untung mungkin bisa dikondisikan nama beliau. Mas Arman. Kita selalu support ya pokoknya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Beneran kok. Kita selalu support. Kita selalu support, Mas. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Gimana? Sedikit nanya ke Mas Eca nih ya, karena Mas Eca kita lihat orangnya gampang terharu nih. Gue nggak beli makanan ya? Tahun lalu Mas Eca, Ya. ketika kita bagi-bagiin kurban itu, ada nggak hal-hal yang indah yang disampaikan oleh pekurban yang nancep gitu di sini dan Ya, jangan ini kan kemarin tuh tahun lalu itu kedua kalinya diajak sama Dimas ke Malang, ke Lombok untuk acara kegiatan kemanusiaan ya. Nah, tahun lalu tuh kita dibawa sama ACT ke salah satu shelternya ACT, dan di sana banyak pengungsi, memang banyak pengungsi. Jadi mereka yang belum pulih rumahnya masih belum tahu mau tinggal di mana, disediain tempat di sana, dan mereka di sana kita berkurban di sana. Yang paling menyentuh sih ketika mereka masak untuk kita gitu. Maksudnya di tengah musibah yang mereka alami, tapi mereka masih nerima kita dengan luar biasa gitu ya. Mereka bisa masakin kita tuh kan satu keistimewaan tersendiri lah buat saya pribadi ya. Terus khususnya kan juga buat teman-teman musyawarah dan teman-teman ACT gitu. Seneng banget sih kita makan bareng rame-rame, liutan gitu, wah seru banget. Dan jadi MC-nya Mas Eca ya kemarin ya. Om Dimas dong MC. Keroyokan, bingung sampai saya datang tuh, ini MC-nya kok keren semua gitu. Orang-orang sana tuh kayaknya juga ngelihat optimisme yang dibawa musyawarah ya. Jadi walaupun rumahnya masih belum jadi banget gitu ya. Walaupun kita kasih itu bukan semen, bukan batu bata, tapi yang kita kasih ya satu bingkisan kurban dengan semangat persaudaraan dan doa supaya kehidupan mereka bangkit lagi. Itu sih kalau yang saya lihat dan yang diceritain sama ibu di situ dengan bahasa masing-masing gitu ya. Mas Eca waktu itu juga ibu-ibu yang banyak menyapa atau bapak-bapaknya waktu itu? Ibu-ibu sih rata-rata. Ya. Makin bersinar dengan dorok-dok, salah satu doa ibu-ibu itu mungkin. Masya Allah. Dan iya, pelajaran yang paling mahal apa sih kalau ditanya nih teman-teman? Dalam satu kata kurban itu yang manfaat yang indah buat kita dalam satu kata tuh buat teman-teman masing-masing tuh apa? Nah, kan ada orang bilang gitu kalau dapat mobil kenceng gitu. Nah, kalau ini kurban masing-masing satu kata mungkin. Bang Dude boleh duluan sebagai yang duduk di kursi itu yang mahal banget kayaknya itu kursi. Ya, jadi kalau kurban itu kan satu persembahan terbaik kita lah. Jadi
sesuatu yang memang kita berikan yang terbaik, yang fungsi dan disalurkannya kepada orang-orang yang memang sangat memerlukan gitu ya. Dan apalagi dengan ACT bisa menyampaikan ke pelosok-pelosok, ini kan memang manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kalau saya, kurban ini momen yang penting dan momen yang sangat istimewa bagi yang mampu. Jangan sampai terlewatkan momen ini, karena ketika Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, maka alangkah baiknya dan sangat tepat ketika rezeki itu kita belanjakan lagi di jalan Allah. Dan insya Allah kurban yang kita berikan itu menjadi saksi nanti di yaumil akhir ya, bahwa ini akan membela kita. Dan insya Allah segala hal yang kita inginkan Allah ijabah mudah-mudahan. Amin. Segala hal yang dijabah, Masya Allah. Berlanjut ke Kakak Teguh Wisnu. Nah, Kakak Wisnu. Yang sebenarnya tadi. Ya, Wisnu belum ngomong ya dari tadi ya, Mas Nurman. Boleh Mas ditanya. Nurman? Mas Nurman mau makan daging muntah, Mas? Apa yang dikatakan saya, Bro? Orang mantap, Masya Allah. Nggak dengeran ya? Apa? Kalau maksudnya banyak. Kangen, kangen. Iya, banyak yang kangen. Iya. Tadi Mas Makna berkurban buat makna berkurban ya Allah, kan kangen. Atau perlu diwakilin nggak sama Eca? Eca aja yang jawab kali. Makna berkurban buat Teguh Wisnu dan keluarga. Apa, Nu? Makna berkurban. Makna berkurban. Masya Allah. Ya. Makna. Enggak, tadi masih ngomong. Nah, biar aku bisa menyingkat Anda kelihatan. Nah, ini baru Teguh Wisnu. Ini nih baru Teguh Wisnu nih. Jadi, kalau makna berkurban, kalau selama ini ya, kalau kita lihat dari cerita dari Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam, itu bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang dulunya kita tahu dari ceritanya itu kan memang sulit untuk mendapatkan keturunan. Setelah itu diperintah, setelah mendapatkan keturunan jarang ketemu dan akhirnya ketika ketemu itu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, gitu kan. Nah, ini bagaimana kita lihat ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah. Nah, di situ sebenarnya kalau kita dengar dari cerita itu memang dalam banget ya, Mas Nurman ya. Dan makna kurban sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para ustadz, para guru-guru kita. Tapi di satu sisi ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ketika diperintah oleh Allah untuk berkurban, walaupun memang secara hukum kita tahu ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini sunnah muakkad. Ini tapi di satu sisi ini bentuk cinta kita kepada Allah Ta'ala atas perintahnya yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, cuman memang ini kan lagi zamannya sepeda nih, Mas Nurman. Nah, zaman sepeda kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, harganya melambung jauh ya. Ada yang 50 juta, ada yang sampai 100 juta. Kaget juga tuh harga sepeda segitu. Tapi ada juga yang harga 12 juta, Mas Nurman ya. Nah, mungkin untuk saat ini, ya kalau ada dana mungkin sepeda dijual. Sepeda dijual. Kalau ada dana sepeda ya mungkin ditahan-tahan dulu. Sepeda kan masih bisa bulan depan kah, 2 bulan lagi. Tapi hari terbaik dalam 1 tahun, kita tahu kan, malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar, malam 10 malam terakhir Ramadan. Tapi hari terbaik yang kita tahu dari para ustadz
bahwa adalah di bulan Zulhijjah ini gitu. Jadi ayo kita gunakan, kita manfaatkan, kita maksimalkan pahala-pahala amalan-amalan terbaik, dan salah satu bentuk amalan terbaik adalah dengan berkurban selain ada puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, jadi mudah-mudahan di hari terbaik untuk umat Islam ini ayo kita maksimalkan dengan salah satunya menunda keinginan kita membeli sepeda dan kita maksimalkan untuk membeli kurban. Gitu mungkin Mas Numan. Nggak enak nih orang tua sapi udah mau tidur. Ada ya nanti ya, naik unta atau naik sapi asik ya. Tapi nggak ada yang naik sepeda kan di sana? Ada sih. Insyaallah silakan. Ya, Mas Ari ada yang ingin ditambahkan? Wah itu keren banget. Oh tentang tahun lalu. Bukan dulu. Makna berkurban. Apa? menurut tahun Makna berkurban tahun lalu atau Makna berkurban. makna berkurban? Kalau menurut saya itu sebenarnya kita tuh berkurban itu diajarkan untuk membunuh kepemilikan kita. Jadi bahwa di dunia ini kita cuma hak pakai semua hal, bahkan anak yang banyak menganggap orang tua anak itu adalah miliknya dia gitu, harta terbesar gitu, banyak yang bilang begitu, merasa seperti itu. Ternyata anaknya diminta pun dikasih sama Nabi Ibrahim. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi pilih kurban cari yang kecil-kecil aja bikin malu. Soalnya kalau kita mencontoh kayak parenting dari bapak dari segala Nabi Ibrahim, beliau ini didikannya luar biasa, anaknya dan cucunya jadi nabi semua, bahkan tanpa bertemu dengan Nabi Ismail, tahu kodenya ya. Iya. Ketika kita punya anak nggak pernah ketemu, tiba-tiba orang tua telepon, ya Ismail, ya besok saya sembelih ya, nggak mau kita maksudnya. Tapi Nabi Ibrahim ini parenting luar biasa, tanpa bertemu jadi anak yang patuh dan beriman. Nah ini gimana caranya kita bisa memiliki kemampuan parenting seperti beliau? Salah satunya caranya ya apa yang diajarkan beliau kita ikuti. Salah satunya ini berkurban ini. Ini di berkurban ini banyak sekali menurut saya nilai-nilai parenting yang luar biasa sih sebenarnya. Bagaimana ketaatan anak dengan orang tua, bagaimana ketaatan hamba dengan Tuhannya, bagaimana pasrahan. Makanya tahun lalu saya mencoba belajar untuk potong sendiri. Itu jadi selama ini kita dikasih sama Allah, selalu diberi gitu kan. Ini momen dimana kita bisa mengembalikan pemberi, maksudnya menyembahkan langsung kembali kepada Allah dengan tangan sendiri gitu. Jadi ibaratnya ini momen dimana kita bisa kembali ke Allah, ya sekarang ini pas berkurban ini. Walaupun mungkin nggak bisa nyembelih sendiri, dengan cara ikutan berkurban juga termasuk kita lagi memberikan menunjukkan ya Allah nih saya ini yang bisa saya berikan sekarang sama Allah. Masa kita cari yang kecil-kecil yang kaleng-kaleng gitu kan. Kalau rezekinya udah banyak. Paling sekitar segitu Mas. Mungkin sekarang mudah-mudahan semua laki-laki pada mencoba untuk menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa ya mungkin dengan cara kondisi kayak gini bisa ya. Atau mungkin dengan cara mengklik sendiri bisa masuk ke lapai itu ini dengan tangannya sendiri gitu. Nggak nyuruh orang lain gitu. Dan dengan rekening sendiri juga ya pasti. Iya. Terus pakai rekening orang bukan dia berkorban. Tapi ini maknanya banyak banget sih, maknanya luar biasa. Jadi apa yang kita punya ya bukan punya kita, punya Allah semua. Itu paling Mas. Semua milik Allah ya. Nah, Mas Seto berarti ini, sama Mbak Dini silakan. Nah, udah langsung berdoa nih. Aspirasi. Aku diwakili sama suami aku. Oh yes. Ini sinetron apa ya? Ya, ini kasih kesempatan buat istri, alhamdulillah beliau yang selama ini menjembatanilah seksi sibuknya lah di musyawarah untuk ya mana ya istri ya? Oh ini istri ya. Oh namanya pelan-pelan gitu. Gitu sayang, silakan sayang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sebenarnya sudah diwakili sama Dude Uda, sama Wisnu Uda dan Mas Ari Uda gitu kan. Memang tapi terkadang kalau misalnya tanpa kita sadari Idul Adha itu euforianya tidak seheboh saat Idul Fitri.
Karena orang nggak merasakan bagaimana pengorbanannya untuk mendapatkan, kalau Idul Fitri itu kan mereka benar-benar merasakan pengorbanannya puasa selama 30 hari. Akhirnya mereka euforianya, mereka happy banget di saat Idul Fitri itu sendiri gitu kan. Tapi kalau di Idul Adha mereka cenderung lebih yang santai-santai, bahkan mereka terkadang malah melalaikan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah saat ini gitu kan. Karena banyak sekali amalan-amalan yang luar biasa yang bisa kita lakukan dan pahalanya dilipat gandakan sama Allah gitu. Dan salah satunya yang memang nggak bisa kita pungkiri dan memang selalu harus dilakukan pada saat Idul Adha ya dengan berkurban. Berikan yang terbaik sama Allah, tadi udah dijelaskan sama Mas Hari dan juga sama Wisnu. Kalau Wisnu bilang sama Mas Hari, jangan cuma bisa beli sepeda mahal-mahal, tapi untuk berkurban, tapi tidak mau mengeluarkan sepeser pun, gitu kan. Karena kita juga mikirin, tadi Dude bilang, ini semua akan menjadi amal jariah. Ini semua pasti akan ditanya sama Allah. Harta kamu buat apa sih selama kamu hidup di dunia? Kalau cuma buat begitu-gitu aja ya, kalian nggak akan menjadi seseorang yang tergolong umat yang takwa sama Allah gitu kan. Di saat kita mau bertakwa sama Allah, kita harus benar-benar bisa melakukan semuanya memang diperintahkan sama Allah, dan salah satunya dengan berkurban ini. Mungkin kalau misalnya tidak bisa beli yang banyak gitu ya, atau misalnya mau beli sapi yang bisa harganya berpuluh-puluhan juta, kita bisa memulai dengan beli kambing yang memang harganya sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan apa ya, memang semuanya kalau bisa kenapa dibilang berkurban, di sini kita harus benar-benar bisa berkurban gitu kan. Berkurban dalam kondisi kitanya, kita berkurban untuk mengeluarkan uang, kita berkurban untuk menyembelih hewan itu sendiri, dan insya Allah dengan kita berkurban semuanya itu dari segi materi, dari segi fisik kita untuk memotong, insya Allah itu akan dipandang sama Allah menjadi pahala kita. Itu aja mungkin Mas Turman, terima kasih. Baik untuk Allah ya. Keren banget. Ini kalau nggak salah dulu kemarin MC Munajat Zulhijjah ya Mbak? Bukan. Bukan. Kemarin Terry ya kalau nggak salah ya. Masya Allah. Barakallah fikum, Masya Allah. Ya, nah, yang MC-nya yang terakhir ini nih, yang rambutnya beda sendiri. Mas Eca. Oh iya. Emang ada rambutnya? Ya, beda karena nggak ada itu. Mungkin saya bukan nggak punya rambut, Mas Nurman. Iya, Cak. Lupa dipakai. Lupa pakai rambut. Jadi, maknanya apa nih berkurban nih? Pertanyaan terakhir nih buat Mas Eca berarti. Maknanya sudah luar biasa banget ya, Mas. Ya itu tadi yang udah disampaikan sama abang-abang saya, Bang Dude, Bang Dimas, Bang Ari, sama Bang Tewe, sama Kakak Dini. Semuanya udah merangkum semuanya yang saya mau sampein. Jadi ya saya sih lebih pengen manfaatin momennya aja sih, Mas. Ngerinya kan tahun depan nggak nyampe kan. Jadi yang depan mata ibadah yang terbaik ya kita harus jalanin dengan yang niat dan kemampuan terbaik juga gitu loh. Kalau aku sih itu aja sih Mas Norman. Masya Allah. Jadi sahih ya, musyawarah labbaik, musyawarah berkurban terbaik, semangatnya udah terpatri nih di sahabat-sahabat semuanya. Masya Allah. Amin. Kita menjelang di akhir perjumpaan kita yang secara virtual ini, mudah-mudahan besok-besok kita bisa ketemu beneran gitu ya, duduk makan bareng, apalagi sama orang-orang yang berterima kasih sama musyawarah hari ini atas segala kontribusinya. Orang-orang di lokasi-lokasi bencana ya, yang menerima kepedulian, pernah ketemu dan yang lain-lain ya, menerima berbagai macam pesan yang motivasional yang membangun jiwa-jiwa mereka, dan ketemu langsung musyawarah atau belum ketemu tapi tahu nih ada orang-orang yang istimewa yang mendoakan saya dengan bantuan-bantuan ini, terutama dengan daging-daging kurban tahun lalu. So, saudara kita, amin. Saudara kita di Somalia nggak pada tahu siapa Bang Dude, Ino, dan yang lain-lain, tapi mereka tahu bahwa ada saudara yang mencintai mereka di seberang samudra, yang mengirimkan pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan tentunya Rasulullah alaihissalam, bahwa inilah syariat yang indah dari Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah terima sama korbannya dari masing-masing personil musyawarah. Hal yang diri. Iya Mas Nurman, mungkin mau ditambahin dikit Mas Nurman, boleh nggak? Boleh dong. Tadi bingung. Iya, Apa?
Oh, Wisnu katanya mau nambah. Kamu mulai, kamu sih. Mas Nurman. Topiknya beda nih ya. Oke. Topiknya kalau satu soal itu ya. Soal nama kurban sapi dan unta, insya Allah nanti kita bisa private Mas Ino, Mas Dude, Mas Seto, dan Mas Ari, dan Mas Faisal. Ini boys talks ya? Iya, nanti Aku kalau... cewek sendiri. Mas Nurman, aku mau nambahin sedikit, mungkin buat teman-teman yang, ya, buat teman-teman yang live lihat live kita di Facebook saat ini, yang memang sudah ikut berkurban bersama Labaik Musyawarah Berkurban Terbaik, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah amanah teman-teman nanti akan disalurkan oleh teman-teman dari ACT ya, Mas Nurman. Mas Nurman jangan di-mute dulu suaranya. Ya, insya Allah nanti akan dibantu oleh ACT untuk disalurkan kepada penerima manfaat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan kami masih menunggu untuk teman-teman yang memang saat ini belum berkurban bersama Musyawarah dan ACT, kami tunggu di globalkurban.com/mitra/musyawarah. Kami tunggu sampai Ahad, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau Dini yang ngomong kita semua langsung ngeri. Iya. Benar. Itu beban host ya. Nggak kebaca, jadi nggak perlu disampaikan. Jazakumullah khairan sekali lagi. Terutama Mbak Dini yang tadi closing statement-nya luar biasa gitu, yang belum berkurban atau yang mau menentukan, keluarkanlah. Ini cuma setahun sekali dan kebahagiaannya gitu ya, insya Allah. Walaupun daging, kulit, atau bulu kurban itu nggak sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita insya Allah dimudahkan. Amin. Terima kasih Mas Nurman ya. Insya Allah terima kasih banyak dari saya, dari seluruh pimpinan kami yang selalu kangen akan musyawarah, kedatangannya ditunggu, dan semoga jadi benar-benar mudah sakit. Amin. Amin ya Allah. Itu buat ACT dan teman-teman. Masya Allah, amin, sama-sama kita ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nurman. Terima kasih bro. Terima kasih semua teman-teman. Allah semuanya. Mas Eca, Mas Dimas. Udah offline stream ya, Mas-mas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin. Ya. Ada apa? Kosong. Dadah.